Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, dan pada hari ini kita kembali bersua, kita kembali dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Masih terasa oleh kita bulan Ramadan yang lalu, di tahun yang lalu baru beberapa saat terasa, tetapi itu semua adalah qudrat Allah, sehingga kita tanpa terasa dipertemukan lagi pada bulan ini. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah wajib bersyukur dan menjalankan segala perintahnya. Banyak saudara-saudara kita, mungkin saja itu orang tua kita, ibu, ayah, adik, kakak, atau bahkan mungkin anak-anak kita yang pada bulan Ramadan yang lalu kita masih bersama-sama dengan mereka, masih sahur bersama atau berbuka puasa bersama, bersenda gurau, bercengkrama, tetapi pada tahun ini mereka mungkin sudah tidak ada bersama kita lagi. Mereka sudah pergi meninggalkan kita. Mereka sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bertemu dengan bulan mulia ini. Oleh karena itu, kita yang masih diberi kesempatan, kita yang masih diberi usia, laksanakanlah segala apapun yang kita lakukan. Curahkan segenap jiwa dan raga kita untuk mengisi hari-hari di bulan suci ini dengan amalan-amalan kebaikan sampai dengan akhirnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah rahimakumullah. Tatkala kita keluar dari rumah menuju ke masjid yang tercinta ini, sebagian besar mungkin kita berpikir kita akan kembali pulang ke rumah untuk melanjutkan kehidupan kita, berjumpa dengan sanak keluarga kita, berjumpa dengan anak-anak kita, dengan famili kita. Tapi tidak sedikit pula orang-orang yang keluar dari rumah itu ternyata tidak akan pernah bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Terkadang banyak angan-angan kita menjadi cerita, kemudian bahkan kita semua merajut mimpi-mimpi untuk 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun ke depan, membina rumah tangga yang bahagia, kemudian melahirkan anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, ingin meraih cita-cita yang setinggi-tingginya, ingin membangun usaha yang berhasil. Tetapi tidak sedikit pula impian-impian itu tidak terwujud karena ajal lebih dahulu menjemput kita. Dan kita juga pada malam hari ini, kita tidak tahu waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak akan pernah tahu usia yang akan diberikan Allah kepada kita. Bisa saja batas waktu kita itu tahun depan. Bisa saja batas waktu usia kita itu bulan depan. Dan bisa saja batas waktu kita itu pekan depan, atau esok hari, atau 1 jam ke depan, atau bahkan beberapa detik ke depan. Oleh karena itu, selagi nafas kita masih diberikan, walaupun hanya sedetik, marilah sama-sama kita curahkan segenap perhatian kita, kita tingkatkan amalan-amalan kita senantiasa berbuat baik, memberikan kemudahan-kemudahan, dan kemudian kita masih bermanfaat dengan orang lain. Apalagi di bulan yang mulia ini, 30 hari ke depan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat menambah amalan-amalan kita dengan perbanyak bertaubat, dan kemudian belajar tadabburi Al-Quran, belajar fikih, terutama fikih Ramadan, dan kemudian perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Pada hari ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya banyak keutamaan-keutamaan dan keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah bersabda
Attaqun Ramadan syahrun mubarak. Hai kalian semua, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentunya kita semua sudah maklum, dan kita sudah paham, dan kemudian sudah ada ilmu tentang itu. Apa saja keberkahan-keberkahan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Saya akan menyampaikan hanya beberapa keberkahan atau keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah bulan Ramadan itu adalah bulan ketakwaan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya takwa itu adalah buah dari ibadah atau hasil daripada ibadah. Dan seluruh ibadah yang kita kerjakan, seluruh ibadah yang kita laksanakan, tujuannya atau targetnya tidak lain tidak bukan adalah untuk meningkatkan derajat kita, derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul lazi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Yang artinya, hai manusia, sembahlah aku yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, demikian pula ibadah kita di bulan puasa ini adalah juga untuk menuntun kita untuk menjadi insan-insan yang bertakwa. Seperti yang telah dibacakan surah Al-Baqarah ayat 183 tadi oleh Bapak Imam kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi buah daripada ibadah itu ada ketakwaan untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan yang lain adalah bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 107, disampaikan bahwasanya, saya ambil poinnya saja, bahwasanya pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran dan juga kitab-kitab sebelumnya, yaitu risalah-risalah Ibrahim, dan kemudian Taurat, dan kemudian Injil juga diturunkan pada bulan Ramadan. Artinya adalah inti daripada bulan Ramadan itu yaitu bulan penghubung antara langit dan bumi, di mana firman-firman Allah turun pada bulan tersebut. Terjadi sinergitas, terjadi koneksi antara langit dan bumi. Kemudian keutamaan yang lain adalah yang ketiga, dibukanya pintu surga dan kemudian ditutupnya pintu neraka serta dibelenggunya setan-setan. Kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita isi hari-hari di dalam bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan. Semoga kita menjadi orang beruntung yang akan ditempatkan Allah di dalam surganya kelak, insya Allah. Kemudian yang keempat adalah pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kita juga bermohon kepada Allah, kita berdoa semoga kita menjadi orang yang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan kemudian yang terakhir, bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 233 dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat dan Jumat berikutnya, berpuasa di bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, selama tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Oleh karena itu, pada bapak-bapak dan ibu semuanya, pada kita semuanya, marilah dengan masuknya bulan Ramadan ini kita pertebal keimanan kita perbanyak amalan-amalan saleh kita. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa ini beberapa yang dapat saya sampaikan, tidak terlalu panjang, sebagai pembuka ceramah saya di bulan Ramadan tahun ini.
Mari kita sambut dengan sukacita datangnya bulan suci Ramadan ini, dan kemudian mari kita curahkan segenap jiwa dan raga kita untuk mengisi hari-hari di bulan suci ini dengan amalan-amalan kebaikan, dengan ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh, perbanyak bertaubat, dan kemudian tadabburi Al-Quran, pelajari atau belajar fikih, terutama fikih Ramadan, dan yang terakhir adalah perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, dan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan terakhir kita. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.